Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Fakiem. Hari ini kita coba membahas tentang sesuatu yang sedang marak beredar di tengah-tengah masyarakat, yaitu soal arisan berjangka. Arisan berjangka. Nah, ini lagi ramai sekali, guys. Oke, hari ini kita lagi kumpul dengan narasumber kita. Bisa ke teman-teman saksikan, di sini ada Pak D, di sini ada UGL, di sini ada Ustaz Hendro, dan di sini ada anak muda, ya, yaitu Bapak Pindah. Coba kita untuk mencari solusi atau memecahkan satu persoalan yang menurut kita ini sangat, ya, coba nanti teman-teman bisa dengar sendiri. Oke, jadi yang dimaksud dengan arisan berjangka itu adalah contoh satu permasalahan. Ada perkumpulan orang di mana di situ ada yang mengetuai salah satu. Dia coba untuk membuat program di mana satu orang dari komunitas dia ini membayarkan atau menaruh uang dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Contoh, kita dalam perkumpulan ini membuat satu arisan di mana satu orang dari masing-masing kita ini wajib membayar uang 2 juta dengan hasil, yaitu sebuah mobil misalnya, atau sepeda motor misalnya, atau bahkan ada yang diiming-imingi umroh dengan batas waktu tertentu. Oke. Kalau misalkan hal itu sudah disepakati dengan hasil dari uang 2 juta tadi kita bisa naik umroh, maka dari 5 orang dari kita ini akan naik umroh secara bergilir sesuai dengan nomor yang telah disepakati. Nah, maka dari itu coba kita akan bahas di sini. Coba kita tanyakan dulu dengan tokoh masyarakat kita, ya. Oke, baik. Kira-kira bagaimana menurut Pak D selaku tokoh masyarakat tentang hal tersebut? Bagus atau tidak untuk hal yang semacam itu? Silakan, Pak D. Kalau menurut saya sebagai masyarakat itu, kalau intinya kita mau menjalankan umroh, mungkin 5 juta bisa berangkat. Kalau menurut saya sebagai masyarakat itu berarti dalam anggota yang mau berangkat ke umroh itu berarti banyak, paling nggak itu ya ada 300 orang. Nah, jadi bisa, jadi menurut saya itu sekaligus dari 10 orang bisa berangkat. Jadi intinya bergilir. Jadi kalau menurut Pak D itu, ya, kalau misalnya orangnya banyak, kemungkinan hal tersebut bisa terjadi, Bisa gitu. terjadi. Dengan catatan orang yang tergabung di arisan berjangka itu harus banyak, gitu. Banyak. Nah, kira-kira dari Pak Ustadz Hendro, dari Pak Pindah sendiri, gimana dengan hal tersebut itu? Nah, silakan. Apa tuh? Ya, masalah arisan berjangka yang sedang marak terdengar di masyarakat seperti itu. Arisan itu kan yang dicari sebenarnya keuntungan. Nah, keuntungan yang didapat ini berapa? Buat masyarakat apa buat pengelola? Oke. Kalau misalkan kedua-duanya saling menguntungkan, ya itu bagus. Tapi lebih banyaknya kejadian kayak gitu yang dirugikan masyarakat. Dan masyarakat. Oke, baik. Jadi yang penting pada dasarnya semuanya sama-sama diuntungkan, tidak masalah. Cuma terkadang kata salah satu narasumber kita itu kadang yang dirugikan itu adalah masyarakat. Oke, sekarang coba kita tanyakan ke terkait, ada nggak kasus yang pernah Bapak temui terkait dengan adanya arisan berjangka ini? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi emang arisan berjangka ini lagi marak ya. Lagi marah ya. Suaranya kalah. Lagi marak di masyarakat karena ini tadi yang benar kata Bapak Pak D, ya, tokoh masyarakat. Kita bayar misalkan umroh bayar sekali 5 juta. Kemudian jumlahnya berapa? Nasabahnya 300. 200 misalnya. Kalau Oke. 5 juta Abonannya. misalkan administrasi 5 juta kali 300 berapa? Baru berapa tuh?
kemudian dibagi yang normal itu misalkan coba dihitung Mas Paki, Oke. 5 juta kali 300. Maaf, berarti kita anggap misalnya anggotanya ini ada 300 orang gitu ya. Dengan ketentuan bayar sekali sekali 5 juta. kita Oke. berangkat. Kemudian biaya normal aja lah, biaya normal umroh itu misalkan 25 juta. Nah dari 5 juta kali 300 itu kan hanya dapat berapa? 1 miliar enggak? 1 miliar 500, Pak. Nah kalau standar umroh berangkat 25 juta yang standar dikali 25 juta kali 300 kan lebih dari 1,5. Dari mana? Pengelola itu buat menutupi apa biaya yang kekurangan dari 1,5 ketika 25 juta itu kali 300 itu kan bisa berapa tahun itu? Tahun. 4.000 kan misalkan Pak D kebagian nomor oleh 2 untung karena stok masih banyak dari 300. Tapi kalau sampai 300 di yang terakhir yang jatuh yang ke 299 orang, nah, uang dari mana? Sementara seperti itu mungkin Ustaz Pak. Baik. Jadi ini sangat mustahil sekali gitu ya. Kalau misalnya tadi seperti yang dijelaskan oleh narasumber kita yang satu ini, kalau misalkan ada orang 300 dengan ketentuan dia wajib bayar 5 juta untuk sekali gitu. Kemudian dia janjikan untuk umroh misalnya. Nah ini kan kemungkinan ada unsur yang dirugikan itu, entah bagian yang terakhir kan dari pihak anggota itu tadi. Nah karena kalau dilihat untuk orang ini bisa umroh, itu satu orang itu kurang lebih 25 juta biaya. Tinggal dikalikan 300. Nah ini kan sangat-sangat jauh sekali gitu. Nah, pasti ada hal-hal itu yang kita tidak tahu, makanya sengaja kita kumpulkan narasumber kita di sini yaitu untuk membahas hal ini. Oke baik. Untuk selanjutnya coba kita tanyakan kepada Ustaz Imam Ustaz Guntur Langit ya, terkait hukum daripada arisan berjangka itu sendiri dengan ilustrasi yang telah kita ulas tadi. Silakan. Saya besar. Oke. Ya, sekarang sudah karena digital ya. Kita ya. Sekarang udah karena aplikasi dan segala macam gitaran manusia. Memang ini adalah pembahasan fikih kontemporer. Fikih kontemporer. Itu ya. Jadi masalah muamalah yang jelas di dalam suatu bisnis ada akadnya, konsepnya itu jelas, dana dari mana, sumber dari mana, halal apa haram. Jadi harus benar-benar teliti. Kalau emang 25 juta bisa ada umroh, kita harus dipresentasikan dulu dari mana. Yang dikhawatirkan gitu kan, takutnya ada money game. Ya, permainan gitu. Yang kedua takutnya ada salah pengolahan modal di luar syariat Islam gitu. Ya entah itu pakai apa kita nggak tahu gitu kan. Ya mending kalau buat kebaikan, tapi kalau buat di luar kebaikan, nah itu yang lebih jadi akadnya harus jelas dulu nih. Ya, jadi kita nggak boleh sembarangan. Memang ibadah orang tertarik, tapi kan di balik ibadah itu kita harus tahu sumbernya dari mana, mesin yang tertangkap sudah terdaftarkan di OJK atau sudah terdaftarkan di lembaga-lembaga yang kompeten gitu kan, atau di kompeten atau di MUI terus sertifikat atau tidak gitu ini ya. Nah, yang khawatirnya emang ramai booming nih, tapi akan beberapa saat saja. Nanti setelah ada kasus ya sudahlah, bahkan banyak korban-korban yang akan terjadi. Intinya di situ ada kejahatan ibadah kan ya. Kegiatan ibadah ke perbankan. Ya, embel-embel ibadah gitu. Semua balik ke uang. Keuangan. Ya, Gara-gara uang ya bisa saling tikam. Iya. jadi seperti itu. Ya, kalau ada yang mengatakan lagi arisan itu kaul ulama mengharamkan gitu. Kaul ulama mengharamkan. Ada dalil tertentu gitu. Tapi ada juga kaul yang membolehkan. Jadi jelas kita harus hati-hati. Dan sudah berapa lama ini kejadiannya gitu. Kalau emang sudah terpercaya
sudah banyak diakui, sudah apa namanya, testimoninya bagus, sudah dikontrol MUI dan segala macam. Kalau memang baik kita teruskan, tapi kalau masih abu-abu gitu, lebih baik kita berhati-hati. Oke. Langsung aja. Oke, baik. Itulah tadi pembahasan kita kali ini tentang arisan berjangka. Pesannya, bila teman-teman mendapati hal tersebut, maka pastikan harus teliti betul-betul. Jangan sampai hal tersebut, uang kita yang telah masuk di pihak pengelola, itu dikelola untuk hal-hal yang istilahnya tidak baik atau tidak benar atau melanggar syariat Islam. Itu harus hati-hati. Pastikan harus benar-benar jelas sekali. Oke, teman-teman, itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina